Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Titik Fokus, program berita yang mengulas isu-isu terkini dengan mendalam dan terpercaya. Dan saya Syanda bersama rekan saya Kanza akan menemani Anda pada pagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran pada aktivitas hari ini. Pemirsa, harga sejumlah bahan pokok kembali mengalami kenaikan di berbagai pasar, mulai dari beras, cabai, hingga minyak goreng dalam 2 pekan terakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, dua bahan pokok yang paling terasa kenaikan harganya di berbagai daerah adalah telur ayam dan cabai rawit merah. Pasar Pamor, Bekasi. Harga telur ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi sekitar Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Para pedagang mengaku penjualan mulai menurun karena banyak pembeli yang mengurangi jumlah belanja mereka. Sementara itu, Di pasar mini tradisional Bekasi, lonjakan harga juga terjadi pada cabai rawit merah. Dari harga rata-rata Rp35.000 per kilogram, kini menembus hingga Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini membuat sebagian pedagang memilih mengurangi stok karena khawatir cabai tidak terjual dan akhirnya rusak. kenaikan harga dua komoditas ini juga dirasakan oleh para pembeli di Pasar Induk Cibitung. Mereka berharap harga segera kembali stabil agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi tanpa harus memangkas pengeluaran lain. Kondisi di sejumlah pasar ini menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pokok kali ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik pedagang maupun konsumen. Lalu, apa penyebab kenaikan ini dan bagaimana dampaknya bagi para pedagang maupun konsumen? Untuk menjawabnya, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lapangan. Kita ke rekan pertama, Nisa, di Pasar Pamor, Cibitung. Halo Nisa, semoga sehat pagi ini. Bagaimana kondisi di sana? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Dwi Aprilia di Liputan Pagi hari ini. Pemirsa, akhir-akhir ini masyarakat cukup resah dengan adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kenaikan ini tentu berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, terutama bagi para ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dampak kenaikan harga ini dirasakan oleh masyarakat, saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di pasar. Mari kita simak bersama. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Niar. Oke, Bu, akhir-akhir ini kan kebutuhan pokok nih lagi naik ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu nih apa saja sih kebutuhan pokok yang lagi naik akhir-akhir ini? Dari telur ayam aja sih yang naiknya lebih berasa sekarang ini. Oke. Nah, kenaikan harga di telur ayam itu sejak kapan sih, Bu, kira-kira? Minggu yang lalu. Oke. Kalau penyebab dari kenaikan harga ini tuh menurut Ibu tuh apa sih biasanya tuh? Langkaan dari agennya juga langka, terus pengirimannya pun rada telat gitu aja. Oke. Kalau dari dampak dari siapa yang paling berdampak gitu, Bu, dari kenaikan harga ini? Kalau dari berdampak ya kedua belah pihak ya, antara penjual dan pembeli. Kalau penjual mungkin kita dengan mengambil keuntungan sedikit asal perputaran telurnya lebih banyak, lebih cepat gitu. Kalau untuk pembeli biasanya pun pembeli mau nggak mau biarpun harga naik itu tetap akan dia beli gitu. Yang penting kebutuhan telurnya ada gitu. Oke. Nah, kan naik nih ya, Bu, harganya. Bagaimana sih solusi Ibu nih agar dagangan Ibu tetap ramai di saat kenaikan harga ini? Kalau solusinya dengan ngambil untungnya sedikit, perputarannya lebih cepat gitu. Jadi kalau udah habis, kita bisa beli kembali gitu. Selama menunggu harga telur itu turun dulu gitu. Tapi perputaran untung sedikit, perputarannya lebih cepat gitu aja.
Oke, terima kasih ya Bu. Maaf mengganggu waktunya. Demikian pemirsa, kondisi harga kebutuhan pokok di pasar Pamor yang terus mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Semoga ada langkah cepat agar harga kembali stabil. Saya Anissa melaporkan dari Pasar Pamor kembali ke studio. Baik, kami akan ke rekan kami yang selanjutnya, yaitu Clarissa. Di pasar mini tradisional Bekasi. Halo Clarissa, bagaimana kondisi di sana? Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di pasar mini. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini harga kebutuhan pokok khususnya sayuran mengalami kenaikan yang cukup terasa. Hal ini tertentu membuat banyak masyarakat harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran harian. Di pasar mini ini suasana tetap ramai oleh pembeli meski harga sayuran naik. Nah, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi harga di sini, mari kita tanyakan langsung kepada salah satu pedagang. Selamat pagi, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Dengan Pak Mursid. Kalau boleh tahu, sayuran apa saja yang mengalami kenaikan di harga di sini? Cabai rawit, ini cabai keriting, sama bawang. Sejak kapan kenaikan ini terjadi? Ya kalau masalah harga naik ya tergantung dari pasar besarnya gitu, kayak pasar induk atau bahannya di kampung langka gitu. Baik. Kalau menurut Bapak, apa penyebab kenaikan cabai tersebut? Ya karena langka mungkin, susah didapat gitu di kampungnya. Apakah kenaikan harga tersebut terjadi di pasar ini saja? Tidak. Tidak. Kalau kenaikan harga itu terjadi di semua pasar mungkin. Di sini siapa yang paling terdampak dalam penjualan ya Pak? Mungkin warteg, penggado-gado, toprak gitu. Karena harganya naik, harga cabenya. Bagaimana solusi Bapak agar pelanggan tetap mau membeli? Kalau harganya naik ya harus ditaikin dong. Kalau untuk pelanggan ya mungkin kalau harganya naik bilang pasti ikut dia. Setuju masalah naik mah. Soalnya barangnya emang susah didapat gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Pemirsa, demikian kondisi harga sayuran di pasar mini yang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Pedagang berharap pasokan segera kembali lancar agar bisa stabil. Dari pasar mini, saya melaporkan kembali ke studio. Baik, kami akan ke rekan kami yang selanjutnya, yaitu Filza di Pasar Induk Cibitung. Halo Filza, bagaimana kondisi di sana? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Filza Geisyani di liputan Titik Fokus hari ini. Saat ini saya berada di Pasar Induk, terlihat para pembeli tetap beraktivitas seperti biasa, meski dengan sedikit keluhan karena harga yang naik. Nah, untuk mengetahui bagaimana tanggapan para pembeli, mari kita dengarkan langsung pendapat salah satu pembeli di sini. Selamat pagi, dengan siapa saya berbicara? Yulia. Saya ingin menanyakan tentang menurut Ibu kebutuhan pokok apa saja yang paling mahal di kenaikan harga ini? Kalau untuk saat ini mungkin cabai ya. Oh, baik. Kapan Ibu merasakan kenaikan harga ini? Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Baik, menurut Ibu di mana kenaikan harga yang paling terasa antara pasar modern atau tradisional? Kalau untuk saat ini mungkin kenaikan di pasar modern ya. Kalau untuk lebih naik lagi harganya. Oke, baik. Mengapa Ibu tetap berbelanja di sini meski harganya naik? Karena mungkin di sini lebih mudah dicari ya, walaupun harganya juga lumayan, tapi kebanyakan nyarinya di sini. Oke, baik kalau gitu. Apa yang paling terdampak kenaikan harga ini, Ibu? Terdampak mungkin banyak ya antara pedagang-pedagang, contohnya kayak bahan pokok sekarang, terus jualan baju-baju, banyak terdampak. Oke, kalau gitu untuk mengatasi belanja agar tetap cukup. Untuk mengatasinya ya mungkin menghemat kali ya. Bagaimana? Mengurangi ininya banyak yang ya. Tapi harusnya agak setengah jadi 8. Ya, sama aja menghemat perbelanjaan mungkin ya kalau misalkan belanja bahan pokok ya
Kalau untuk cabai, kalau misalkan tadinya kita beli sekilo, mungkin bisa kurang jadi setengah, kalau nggak seperempat. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pemirsa, itulah tanggapan dari salah satu pembeli mengenai harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini. Diharapkan pemerintah dapat segera menstabilkan harga agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Dari Pasar Induk, saya Filza Gesyani melaporkan untuk Titik Fokus. Terima kasih dan sampai jumpa. Dengan kondisi ini, para pedagang dan pembeli berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi agar harga kebutuhan pokok kembali stabil. Benar sekali, karena stabilnya harga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Kita akan terus mengikuti perkembangan situasi di lapangan dan menghadirkannya untuk Anda. Saya Kanza Dan saya Syanda. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.